benda-benda yang kira-kira memiliki apa ya istilahnya kekuatan suprarasional lah kira-kira begitu, itu juga banyak dilakukan oleh para penulis di khasanah intelektual klasik lah. Jadi menurut saya Pak Syarif perlu melakukan ini Pak tadi pendalaman terhadap hadis-hadis terkait larangan-larangan itu dalam konteks apa dan dalam batas-batas apa. Saya kira kok tidak berlaku secara universal keseluruhan ya, tapi ada satu konteks tertentu, karena lazimnya ilmu mustalah hadis yang kita pelajari setiap ada statement itu pasti ada konteks lah. Sama dengan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat kira-kira amal yang paling utama itu apa, kan jawaban Nabi kan sangat kontekstual, sangat situasional, bukan kontekstual. Kalau yang tanya orang miskin ya tidak mungkin jawabannya sedekah Pak, sedekah dari mana, hidup aja susah kan itu kan. Jadi amalan yang utama dengan jawaban sedekah itu pasti yang tanya karena sahabat itu orang kaya lah kira-kira begitu, sehingga sindiran agar kemudian banyak melakukan infak gitu. Tapi ketika orang yang tidak mampu ya senyum saja sudah sedekah kira-kira begitu kan. Artinya apa? Artinya statement ataupun hadis tadi juga memiliki konteks sehingga ini menjadi eksplorasi ya, sehingga dalam situasi apa, dalam konteks apa, dan itu perlu dicarilah dalam syarah-syarah hadis ya terkait dengan larangan-larangan yang pertama. Yang kedua, saya melihat begini. Tadi juga Pak Syarif sudah sampaikan bahwa seorang yang kemudian memberikan sesuatu ya, kalau dalam tradisi yang benar ya, dalam pakem yang benar itu tidak sembarangan. Katakanlah seorang kiai mengijazahkan doa kepada santrinya itu pun juga nggak sembarangan. Pasti sudah melihat kira-kira ini kuat ngelakoni borahan itu ya. Kuat di situ bukan berarti fisiknya kuat atau tidak, tapi maksud saya adalah dia bisa istiqomah atau tidak gitu kan. Wong dasar santri belejut kan nggak mungkin disuruh sholawatan sampai ribuan kali semalam kan mungkin kan itu kan. Jadi yang memberikan ijazah itu pasti sudah lihat gitu loh. Ya saya ingin memberikan analog begini, jangan ada yang tersinggung tolong ya gitu kan ya. Saya memberikan mata kuliah ini ya, itu tentu berbeda dengan mahasiswa S3 yang lain yang mereka masih muda-muda gitu. Tugas-tugas yang saya berikan tentu tidak mungkin saya samakan. Kenapa? Lo sampai udah sibuk sama tugas-tugas kesehatan di kantor gitu kan. Buktinya tadi ketika diskusi siapa yang presentasi, alasannya habis acara di mana lagi acara di mana kan. itu Poin saya adalah saya yang ngajar mata kuliah saja juga harus tahu kondisi masing-masing gitu kan, yang akan diberi tugas begitu. Pada saat saya lagi silaturahmi di sana. Ya Kalongan. Itu banyak mursid-mursid dari daerah kan, karena beliau kan ketua Jatman ya. Itu kemudian sowan, lalu cerita saya gini Beb, tarekat saya ini sanad saya segala macam. Kebetulan Qadira Naksabandiyah misalnya. Itu dengan sangat ringan beliau langsung komentar, oh sampean gak pas di situ, Qadira Naksabandiyah buat sampean gak pas. Sampai pas iki udah nanti yang pulang ke daerahnya soal kepada gurunya pamit bahwa saya akan dibiat oleh Deputi untuk merekod yang meyakini bukan yang pembela seperti ini. Jadi poin saya adalah sosok seorang seperti Habib itu tuh ngerti gitu. Orang ini nggak pas ikut tarekat itu, terlalu berat, wadahnya kuat kira-kira begitu kan. Jadi lepas dengan tarekat yang lain yang langsung dibeat sama beliau sebagai mursidnya. Nah, karena dalam tradisi tarekat seperti ini, kalau orang itu ma'rifat betul yang memberi ijazah, yang memberi menyusun raja. Tadi kalau ma'rifat betul Pak, saya kok yakin itu tidak sembarangan ngasih ke orang gitu Pak. Apalagi hanya sekedar gede amplop baik gitu. Kalau misalnya berdasarkan itu saya kok agak cenderung mengatakan dia nggak ma'rifat gitu kan. Nah, ini tadi tugasnya Pak Syarif untuk menggali ini gitu loh. Karena kadang-kadang banyak yang kemudian disalahgunakan gitu ya. Jadi sesuatu yang mestinya itu positif karena tadi ada unsur budaya yang masih positif sebagai wasilah begitu ya. Sebagai penyambung mata rantai sebetulnya itu
agar bisa doanya bisa sampai kira begitu, mendapatkan keselamatan, mendapatkan apa namanya tadi barokah ya begitu ya. Karena apa namanya yang saya tahu begitu ya, ketika seseorang mendapatkan ijazah, seorang pedagang nih misalnya datang ke seorang tokoh, seorang kiai, seorang mursyid misalnya minta ijazah agar dagangannya laris misalnya begitulah, itu pasti ada larangan Pak. Nih tak kasih ini, tapi tolong sampean jangan lakukan ini, hindari ini kira-kira begitu. Nah ini juga perlu digali oleh Pak Sarif tadi itu gitu loh. Ketika misalnya dilakukan betul, ketika orang tadi bertestimoni bahwa ternyata memang usahanya lancar begitu ya, maka kemudian pasti ada linearitas dengan aktivitas positif yang dilakukan sesuai dengan saran dari sang pemberi jasa tadi itu. Saya pernah menyaksikan Pak Husnan waktu silaturahim ke Habib Lutfi, laki-laki Habib Lutfi ya, karena bagian dari apa namanya mursyid ya, di rumah di Duren Sawit kira-kira jam 1 malam ya, saya lagi di situ lagi ngobrol, tiba-tiba ada pedagang datang dan itu pengusaha besar sekali, multinasional lah, lagi levelnya gitu kan. Kemudian datang bersama anaknya itu. Anaknya konsultasi, bah, kalau badai tumbas lemah teng daerah niki, kali daerah niki nggak usah kalau bedepun bah. Itu langsung spontan, lalu itu bilang, sing iki ojo, sing iku tukuan, berapapun harganya tukuan itu apik. Aku sekondi, kayak gitu kan. Nah, tetapi kemudian sambil pesan juga, ning kowe kudu ngene kira-kira begitu kan. Jadi saya gitu bisa menjadi salah satu saksi dari dunia makrifat kira-kira begitu, bahwa memberikan sesuatu yang sifatnya tadi wasilah gitu ya, itu tidak sembarangan gitu kan. Kan nggak mungkin lah saya kemudian menjustifikasi bahwa Habib Lutfi ngasihkan itu karena amplopnya gede, walat saya kan gitu kan. Nah oleh karena itu, kecuali ya kasus pilkada kemarin Pak Husnan itu beda saya kira kan gitu kan. Nah oleh karena itu tadi validitas data itu saya kira ya kita kembalikan kepada Pak Sarif sebagai peneliti gitu ya, tapi clue ya, informasi nanti kita bisa berikan sebagai pengkaya saja, pengkaya informasi. Lalu yang berikutnya adalah justru penelitian ini akan bisa memilah Pak, akan bisa memilah, menginventarisir mana budaya-budaya yang islami kira-kira begitu, dan mana budaya-budaya yang tidak perlu kemudian dilakukan karena to some extent berlawanan atau bertentangan dengan teologi atau dengan tauhid misalnya begitu. Jadi saya memang sering membedakan antara Jawa klenik dan Jawa tauhid Pak. Ini istilah saya, mudah-mudahan nanti bisa dibuktikan gitu kan. Ini yang kami maksud Pak. Ya, yang kami minta. Ya itu sudah jadi Jawa klenik dan Jawa apa tadi? Agak sulit ya kalau berangkat dari persoalan tadi itu, seandainya tidak membatasi diri kepada upaya apa yang belum dilakukan. Jadi penelitian sampean itu mestinya mencoba mencari tahu apa sih yang belum efektif dilakukan di Kementerian Agama itu, kok sampai dengan sekarang masih saja ada kasus-kasus yang senantiasa katakanlah tidak sejalan dengan visi-visi Kementerian. Tadi yang kita tadi masih sangat umum ya. Iya, masih sangat umum karena ya tadi itu ketika bicara administrasi kita tidak bisa lepas dari persoalan bernegara. Masalahnya itu dari bernegaranya, bukan kemenaknya. Bukan kemenak. Kita tahu ya, problem kita sebetulnya ya, yang paling utama itu kan karena negara belum punya uang itu. Efeknya apa? Ya sebagai sebuah pemerintahan kata begitu ya, yang mestinya harus mampu mensejahterakan rakyat, itu tidak akan mungkin bisa dicapai. Termasuk mensejahterakan para aparaturnya. Wong duit era gitu kan. Sehingga satu dampaknya terhadap keterbatasan alokasi untuk kesejahteraan, untuk berbagai macam pembiayaan yang kira-kira punya benefit, itu satu. Yang kedua, seorang bendahara umum negara siapapun, Menteri Keuangan, Sopok siapapun lah, ya, itu pasti akan terengah-engah mengikuti ritme bagaimana ngatur keuangan negara bisa negara ini tetap survive. Sehingga yang terjadi di awal tahun
biasanya pasti memberikan optimisme. Wabe program studi Awalnya awalnya pasti itu revisi. jalan seperempat Revisi. ngirit sampai terakhir itu pasti ada yang dihalang-halang itu bisa cair. Kenapa? Karena setelah Desember sing oleh Sambilit kan gaji, Pak. Gajinya PNS itu berapa triliun? Nah kalau barangnya nggak ada gimana? Sehingga selalu pagu minus terus. Sehingga selalu kemudian Kementerian Keuangan pasti mencari cara agar uang itu jangan sampai habis. Ketika tidak ada jaminan bahwa penerimaan negara bukan pajak, ya, sampai ke target. Siapa yang bisa menjamin? Apalagi COVID sekarang, dunia usaha kolaps. Kan sumber negara kan cuma dari pajak, sama bukan pajak. Bukan pajak itu kayak kita Kemenang, di KUA, nikahin orang. Kan negara pajak itu PNBP, kampus punya mahasiswa, punya kegiatan bisnis, PLU, nanti kan ya provokan jadi ini harus PLU kan, itu PLU, kan. Kemudian kepolisian, SIM, jasa-jasa itu penerimaan negara bukan pajak, yang masuk ke kas negara dikelola sebagai APBN. Jadi lagi-lagi kalau persoalannya dia ada jarak antara yang ideal dengan yang real agak sulit. Berarti nanti fokusnya di Menurut saya begini, fokusnya lebih banyak kepada mencari analisis kebijakan. Kira-kira begini, ketika Kementerian Agama punya slogan ikhlas beramal, wujudnya apa sih? Ada nggak blueprint? Ya, kementerian yang menjadi rambu-rambu sekaligus sebagai penerjemah ikhlas beramal ini apa namanya, nilai-nilai realnya itu apa? jadi masih sangat abstrak sekali. Kan nggak ada. Butir-butir P4. Ya, kira-kira begitulah. Butir-butir P4 dari itu nih. Ada nggak? Blueprintnya ada nggak? Lah iya, pertanyaan saya ada nggak? Itu satu. Setahu saya nggak ada. Pertama ya, saya boleh salah. Ya. Terus yang kedua, ketika 2015 ada 5 nilai budaya kerja, kan hanya sebatas kepada peraturan menteri. Iya. Peraturan menteri yang namanya regulasi di mana-mana. Ya. Kan menteri bisa ganti. Ya jangan jauh-jauh lah, KKP kemarin. Larangan gubernur cabut kan. Itu kan peraturan menteri kan gitu kan, misalnya gitu kan. Ya, jadi untuk bisa melihat ya, apa yang mestinya dilakukan dan apa yang semestinya harus dilakukan itu dengan analisis kebijakan. Itu bisa kalau ke sana. Berarti berangkatnya dari 5 budaya kerja. Karena kalau tadi lihat dari ikhlas beramal belum ada blueprintnya. Bisa juga berangkat dari 2015 ya. 2015. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Kemenang dari atas sampai bawah untuk Mewujudkan 5 budaya kerja. Jalan atau enggak? Misalnya itu, karena dari sisi normatif kan sudah bagus, ya sudah sangat bagus dari sisi normatif. Karena itu memang juga ekstrak dari kajian yang mendalam. Nah, cuma di dalam perjalanannya, begitu ya, apakah ini menjadi sebuah prioritas atau tidak? Apakah menjadi sebuah kebijakan yang dijalankan atau tidak? Ini kan kita belum bisa menggaransi. Nah, sehingga sampai nanti bisa melihat dokumen-dokumen di Litbang. Sudah ada belum penelitian-penelitian di Litbang terkait dengan 5 budaya kerja. Berarti berangkat dari penelitian terdahulu. Jadi gini, apapun sebuah riset ya, itu muncul dari masalah. Ya, masalah itu bisa dipermasalahkan, gitu ya. Bisa juga masalah betulan, gitu kan? Bikin masalah. Jadi bisa dibikin-bikin, bisa juga masalah beneran. Masalah beneran. Itu tergantung kan bagaimana kita bisa meyakinkan saja. Bisa. Nah, setelah muncul masalah, lalu sudah ada belum kajian yang menjawab masalah itu sebelumnya? Jadi tetap harus berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelum. Berarti langkah awal saya mencari hasil penelitian itu. Kalau contohnya adalah tadi. Jadi secara global langkahnya seperti itu. Makanya
Litbang, oke deh. Coba. Karena saya juga di FKUB bro. Oke. Japelnya FKUB Pak, Kerukunan Umat Beragama. Kebersamaan dalam keberagaman, Kegiatan keagamaan. universal dan kegiatan keagamaan biasanya dalam. Bagusnya kalau disertasi itu jangan hanya satu wilayah yang sebutnya terbatas. Jadi Ini lebih terbatas lagi karena desa Banjarpanepen. iya, maksud saya jangan hanya satu desa, lingkupnya jangan desa, minimal kecamatan. Jadi dalam satu kecamatan itu karena terdiri dari beberapa desa ada komparasi. Ada komparasi. Jadi sampai diperlebar aja, diperlebar di kecamatan, syukur bisa kabupaten misalnya itu kan, karena nanti kan karena wilayahnya luas, maka kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan data jauh lebih banyak. Berarti ngangkat yang di tingkat kabupaten aja datanya udah di sini data. Tingkat kabupaten lalu diwujudkan ada desa sadar kerukunan di Pilot projectnya di desa. Oh iya, nggak apa-apa, tapi makanya kan dibuat di dalam satu wilayah yang lebih. Filmnya dari FKB dulu, nanti turun ke bawah. Iya. Terus teori ini keberapa Mbak? Itu kan sampai melihat praktek-praktek kegiatan di masyarakat kan, seperti apa para tokoh agama bersama-sama, seperti apa masyarakat beragama bersama-sama kan gitu. Nah sehingga itu yang perlu dieksplorasi adalah sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan yang melibatkan kebersamaan. Apakah itu kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial. Jangan hanya dibatasi pada kegiatan keagamaan. Nah, nanti kalau sudah ketemu, misalnya kerja bakti, ya kan kegiatan sosial. Lalu tiba-tiba ada peringatan hari besar agama. bareng-bareng. Panitia nih, misalnya kita ngoyong, misalnya. Nah gitu itu menjadi salah satu indikator kebersamaan tadi. Sebanyak mungkin peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat sampai dieksplorasi, lalu juga didalami dengan kegiatan-kegiatan wawancara. Diwawancarain lah mengapa mereka terlibat, tujuannya apa, lalu apakah karena kesadaran, ya pokoknya gali lah dari informasi dari para aktornya. Itu nanti akan menjadi data yang paling valid terkait dengan sadar kerukunan dan itu, karena mereka para aktor langsung yang terlibat langsung dalam kegiatan membangun menjadi desa sadar kerukunan. Kalau masalah teori ya bisa pakai sosiologi fungsional, banyak lah kalau masalah teori. Karena sebetulnya teori itu akan berfungsi ya jika datanya terkumpul. Data dikumpulkan teori. Iya. Kalau datanya belum terkumpul kita nggak bisa tiba-tiba pakai teori. Jadi dikumpulkan data itu, hasil wawancara tadi itu, gitu ya, tentang aktor-aktor kerukunan tadi, kegiatan-kegiatannya, kapan, di mana, berapa kali, segala macam lah. Kalau itu apakah itu jadi kegiatan rutin, apakah itu kegiatan berkala misalnya, lalu siapa saja yang berpartisipasi, ada pembiayaan yang dipikul bersama atau tidak, kira-kira begitu. Itu kan banyak mungkin. Nah setelah itu baru kemudian nanti itu dikatakan dari fungsional itu sangat menarik karena ternyata kerukunan itu dibangun ya di atas kesadaran bersama. Misalnya begitulah. Ya. Nanti ketemu teorinya bisa ketemu istilahnya kita bisa digunakan oleh yang lain. Nah sambil juga harus membaca juga riset-riset yang lain. Setipe Penelitian yang sejenis ya mungkin ada penelitian yang serupa di daerah mana misalnya gitu kan. Lalu kalau misalnya sudah ada nilai atau unsur pembeda yang sampai di mana? Jadi harus ada